warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pelayanan farmasi kelas 12, yaitu kita memasuki persiapan ujian sertifikasi kompetensi atau sebelumnya dikenal dengan istilah UPK, kepanjangan dari ujian praktikum kejuruan. Nah, sekarang namanya adalah USK, ujian sertifikasi kompetensi. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah dapat buku modul dari dari sekolah ya, tentang pelayanan farmasi jilid 2. Bisa kalian buka dan kalian cek di daftar isinya. Ya. Bab 1, 2, 3, 4 sampai dengan bab 6 sudah kita dapat di pelajaran pelayanan farmasi kelas 11. Kemudian di bab 7 dan 8 itu ada di materi pelajaran lain produktif, yaitu di Undang-Undang Kesehatan tentang narkotika dan psikotropika. Bab 9 dan 12 kita lewatkan. Bab 10 dan 11 itu sudah Ibu berikan minggu-minggu kemarin. Tambahannya adalah materi emulsi dan materi pil. Nah, sekarang sampai nanti next kita akan fokus terhadap persiapan USK, ujian sertifikasi kompetensi. Ya, jadi tolong dipahami, disimak dengan baik dan dimengerti dengan baik. Oke. Lanjut, ujian kompetensi adalah di sini ada pengertian ujian kompetensi. Dia adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Itu yang akan kita lakukan, yaitu uji kompetensi. Nah, lembaga yang menaungi atau yang akan menguji kita itu sebutannya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dia adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tujuannya itu ada 7. Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi lulusan SMK untuk memperoleh sertifikat kompeten sebagai salah satu persyaratan kerja. Karena nanti di dunia kerja itu yang diminta adalah serkomnya atau sertifikat kompetensinya. Ya, nanti pada satu ujian dan kita dinyatakan kompeten, nah itu nanti kita dibuktikannya melalui sertifikat atau kita diberikan dari LSP itu sertifikat kompetensi. Yang kedua, menjamin lulusan SMK yang kompeten dan terstandar secara nasional. Ketiga, menjaga integritas dan kredibilitas semua pihak yang berprofesi di bidang kesehatan. Jadi, kemampuan kita, keterampilan kita itu diakui secara nasional. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme asisten tenaga kesehatan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikutnya, membantu memastikan link and match antara dunia industri dan lembaga pendidikan. Jadi, apa sih yang dibutuhkan dunia kerja? Nah, kita mampu memberikan tentang keterampilan kita, kemampuan kita yang dibutuhkan oleh dunia kerjanya atau dunia industri. Keenam, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan asisten tenaga kesehatan. Dan terakhir adalah menguji pengetahuan dan keterampilan asisten tenaga kesehatan. Nah, ini adalah intinya, bahwa kita melakukan ujian ya untuk menguji apakah selama 3 tahun itu kita sesuai nggak kemampuan kita yang akan dibutuhkan oleh dunia industri nanti. Ya. Sektor kefarmasian, perlu diketahui bahwa sektor kefarmasian itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah bidang farmasi industri, yang kedua adalah bidang farmasi pelayanan. Bidang farmasi industri itu yang menciptakan obat atau yang membuat obat, sementara bidang farmasi pelayanan itu yang berhubungan dengan pasien. Ya. Kompetensi bidang farmasi itu ada 3. Yang pertama umum, inti, kemudian pilihan. Umum terdiri atas unit-unit kompetensi yang menjadi prasyarat umum untuk bekerja di sektor farmasi secara umum. Sementara kompetensi inti yaitu didasarkan pada lingkup pekerjaan kefarmasian dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Kompetensi pilihan yaitu didasarkan pada lingkup pekerjaan kefarmasian yang memerlukan kekhususan atau spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur. Nah, itu pengertiannya dari umum, inti, dan pilihan.
Ini ada pengertian dalam USK, jadi biar familiar. Yang pertama adalah kita nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi, yaitu bukti pengakuan tertulis atau penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau BNSP. Nah, ASESI itu adalah kita atau peserta uji sertifikasi kompetensi. Nanti kita sebutannya adalah ASESI. Sementara yang menguji itu disebut dengan asesor, seseorang yang berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil uji kompetensi, bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Nah, ujiannya disebut dengan asesmen kompetensi atau yang tadi sudah di awal yaitu uji kompetensi. Nah, masuk ke dalam intinya simulasi asesmen kompetensi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah simulasi alur ujian, kedua adalah contoh soal praktek, yang ketiga adalah contoh soal teori. Nah, perlu diketahui untuk simulasi alur ujian akan Ibu jelaskan berikutnya di slide berikutnya. Kemudian untuk contoh soal praktek kemarin sudah di-share ya sama guru produktifnya masing-masing kelas. Itu contoh soal praktek itu kita ada 5 seri ya. Di tiap satu seri itu ada 2 jurnal yang harus kita kerjakan. Jadi total yang akan kita pelajari itu adalah 10 jurnal ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek ke 10 jurnalnya itu. Jadi nanti yang akan diujikan itu hanya 1 seri saja, tapi berarti kalian bikinnya 2 jurnal karena 1 seri itu ada 4 obat, 2 obat jadi, 2 obat racikan ya. Nah, contoh soal teori. Contoh soal teori nanti akan diberikan ada 6 paket soal, masing-masing 1 paket itu berisi kurang lebih 40 atau 50 soal pilihan ganda. Jadi ke dalam 6 paket itu nanti yang akan diujikan ya. Kita masuk ke simulasi alur ujian. Simulasi alur ujian. Nah, ini adalah alurnya. Yang pertama flowchart. Itu tahap 1 pengerjaan resep. Nanti terdapat 20 unit kompetensi yang akan dimujikan kepada ASESI. ASESI akan diberikan sebuah resep yang terdiri dari 4 sediaan. Yang tadi Ibu bilang ya, jadi ada kisi-kisinya tuh ada 5 seri. Nanti dari 5 seri itu akan dikocok. 1 seri itu akan kalian kerjakan. 1 seri itu terdiri dari 4 sediaan. 2 sediaan obat jadi dan 2 sediaan obat racikan. Dan harus diselesaikan dalam waktu 3 jam. Di dalam resep tersebut terdapat beberapa permasalahan atau kasus yang harus diselesaikan oleh ASESI. Nah, asesor dapat bertindak sebagai, jadi asesor itu atau penguji itu atau guru ujiannya itu dia bisa bertindak 1 sebagai pasien, 2 sebagai apoteker, dan ketiga bisa sebagai sales. Ya, jadi komunikasi antara satu sama lain itu dengan asesornya. Jadi misalnya asesor sekarang sebagai pasien atau asesor sebagai apoteker, kemudian asesor sebagai sales ya. Petunjuknya kalian lihat tanda panah di awal ya, itu kalian menerima resep, kalian screening resep itu kalian cek apakah resepnya itu ada masalah atau tidak. Yang ketiga, menemukan permasalahan dari resep. Jadi di 5 resep itu pasti ada masalahnya. Entah dia mengambil cuma separuh, atau mungkin ada yang tidak diambil, atau ternyata obatnya kosong tapi kita punya yang lainnya, atau yang sejenisnya tapi beda merek. Nah, itu kalian sampaikan permasalahannya di situ. Ya. Kemudian keempat, menyampaikan permasalahan kepada pasien, membuat kopi resep, menghitung harga resep atau harga obat ya, menyiapkan harga obat menyampaikan harga obat kepada pasien. Jadi sebelum obat dibuat kalian sampaikan dulu harganya. Oke nggak pasien yang menerima harga tersebut? Kemudian setelah pasiennya deal ACC, yaitu membuat kwitansi jika pasiennya meminta. Kemudian setelah itu meminta waktu untuk mengerjakan resep pertama kepada penguji, meminta waktu selesai dalam pengerjaan resep pertama, meminta waktu mulai untuk R garis ketiga itu maksudnya adalah racikan ketiga. Jadi kalau kalian perhatikan nih, tipe 1 sampai dengan tipe 5, di tiap obat yang sediaan pertama sama sediaan ketiga itu adalah racikan. Sementara obat dengan sediaan kedua sama sediaan keempat itu adalah obat jadi. Ya. Oke, lanjut.
meminta waktu selesai dalam pengerjaan resep atau sediaan ketiga, melengkapi semua sediaan dalam resep, dan terakhir adalah konfirmasi cara pakai dan khasiat obat kepada apoteker. Jadi sebelum kalian memberikan obat kepada pasien, kalian konfirmasi dulu kepada apoteker benar nggak obat itu sesuai dengan yang kalian siapkan, dan teknis penyerahannya seperti apa, kalian cross check dulu ke apoteker ya. Ke apoteker berarti di sini siapa? Yaitu asesor. Nah, ini pengerjaan tiap resep atau jurnal racikan itu 45 menit. Oke. Next, nanti akan dijelaskan kembali ke guru produktif masing-masing kelas ya secara prakteknya nanti. Nah, selesai mengerjakan resep, ternyata ada tahap berikutnya yaitu pengerjaan administrasi. Pada tahap ini, asesi mengerjakan berbagai administrasi yang harus dilengkapi. Yang pertama, asesi menyelesaikan administrasi apotik berupa mengidentifikasi ketersediaan obat atau alkes. Jadi, nanti kita akan berikan kartu stok. Nah, kalian identifikasi itu jumlah sisanya berapa, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, jadi kalian harus tahu. Nah, ini udah pernah diajarkan di kelas 11 ya. Melakukan pencatatan di buku defekta, melakukan pemesanan obat atau alkes yang habis atau kosong, jadi melakukan pemesanan dengan via komunikasi. Jadi nanti asesor itu sebagai PBF-nya, kalian telepon di situ, kalian komunikasi dengan pemesanannya itu seperti apa. Kemudian menerima obat atau alkes sesuai dengan surat pemesanan, menyelesaikan dokumen administrasi. Contoh dokumennya adalah buku kontrol ED, buku pencatatan barang, buku perhitungan harga. Menyimpan obat alkes berdasarkan prinsip FIFO atau FEFO ya. FIFO itu yang pertama masuk, yang pertama keluar ya, sementara FEFO itu berdasarkan kadaluarsa ya. Nah, tahap 2 itu waktu pengerjaan administrasinya selama 30 menit. Ya, jadi totalnya semuanya itu 3 jam ya, 3 jam, mudah-mudahan kurang dari 3 jam kalian sudah selesai. Jadi kalian bisa mengecek jurnalnya, mengecek pengerjaan administrasinya sebelum diserahkan kepada penguji. Oke. Nah, asesi atau kita peserta uji direkomendasikan kompeten jika nilainya lebih dari 80 atau pas 80. Ya, itu teori, dan minimal 80 untuk praktek. Jadi ingat, kita untuk ujiannya itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah teori, jadi nanti kita dikasih soal pilihan ganda sebanyak 50, kemudian kita isi. Nah, nilainya itu minimal harus 80. Begitu juga praktek dari kisi-kisi 5 soal, kita akan diberikan 1 soal resep. Nah, 1 soal resep itu ada 4 sediaan, 2 sediaan obat racikan, 2 sediaan obat jadi. Nah, di rata-rata kalau misalnya dinilai itu rata-ratanya dari 4 sediaan itu harus nilainya 80 minimal. Nah, 80 teori, 80 praktek minimalnya baru bisa dikatakan kompeten. Nah, kalian berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi dari LSP atau BNSP. Oke. Nah, apa aja sih yang akan diujikan? Nah, ini adalah skema USK Farmasi atau skema ujian sertifikasi kompetensi farmasi. Ada 20 unit yang akan diujikan. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan dan meracik sediaan farmasi, menulis etiket, menulis kopi resep, mampu membuat sediaan obat ya, menyiapkan keperluan sediaan non steril, mencatat kebutuhan sediaan farmasi, memesan sediaan farmasi, menerima sediaan farmasi, menyimpan, melakukan administrasi dokumen, menghitung kalkulasi biaya, memberikan pelayanan obat bebas, melakukan pengadaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, melakukan penerimaan, penyimpanan, mendistribusikan, melakukan penerimaan, melakukan distribusi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu ada 20 unit yang akan kita ujikan dalam ujian sertifikasi kompetensi dengan 2 bentuk. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah praktek dalam waktu selama 3 jam ya. Kalau teori itu nanti waktunya hanya 1 jam untuk mengerjakan 50 soal ya. Nah, mungkin ini saja tahapan awal dari persiapan ujian sertifikasi kompetensi.
Ya, itu tadi sudah dijelaskan alurnya, kemudian bentuk ujiannya itu seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya video ini, dan Ibu harap video ini kalian salin ulang. Jadi biar kalian benar-benar paham. Jadi prosesnya itu seperti apa? Salin ulang di buku tulis. Kalian catat setiap kata-kata Ibu yang Ibu sudah jelaskan tapi tidak termasuk dalam tulisan di dalam video ini. Ya, cukup dari Ibu. Terima kasih. Nanti lanjutnya kita akan ketemu di praktek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.